I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya Medan, jurusan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari. Hari ini saya akan membahas kasus tentang laba ditahan atau retained earning. Tanpa perlu menunggu lama, langsung saja ke videonya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan soal, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui sedikit pengertian tentang laba ditahan atau retained earning. Laba ditahan atau retained earning adalah laba tahun berjalan dan laba tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan: laba atau rugi bersih, penyesuaian atau koreksi kesalahan, perubahan kebijakan atau prinsip akuntansi, pembagian laba dalam bentuk dividen. Bentuk-bentuk dividen. Biasanya waktu pembayaran dividen umumnya relatif singkat setelah dilakukan pengumuman atas laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Dan pada saat diumumkan akan dicatat dalam perkiraan hutang jangka pendek atau hutang dividen di kredit. Dalam pencatatan, transaksi yang berkaitan dengan pembagian dividen dapat dilakukan dalam dua pencatatan sebagai berikut. A. Jurnal saat pengumuman. B. Jurnal saat pembayaran dividen. Kita masuk ke kasus yang pertama. PT Alim memiliki saham beredar sebanyak 125.000 lembar dengan nilai parnya 1.150. Pada tanggal 12 Februari 2020, perusahaan mengumumkan dividen sebesar 125 per lembar dan akan dibagikan pada tanggal 16 April 2020. Diminta, buatlah jurnal saat pengumuman, buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaiannya, cara menghitung laba ditahan: lembar saham dikali lembar dividen, 125.000 dikali 125 rupiah, menghasilkan 15.625.000 rupiah. Jurnal saat pengumuman: laba ditahan di sebelah debit itu 15.625.000, hutang dividen di sebelah kredit 15.625.000. Jurnal saat pembayaran: hutang dividen di sebelah debit 15.625.000, kas di sebelah kredit 15.625.000. Kita masuk ke kasus yang kedua. PT Ulia memiliki saham beredar sebanyak 12.000 lembar dengan nilai parnya 1.750. Pada tanggal 27 Februari 2019, perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk surat berharga. Harga perolehan surat berharga Rp260, sedangkan harga pasar surat berharga pada saat pengumuman dan ketika pembagian dividen 30 Juni 2019 adalah Rp290. Dividen dalam bentuk surat berharga diberikan kepada pemegang saham sebanyak 1 lembar untuk setiap 1 lembar saham. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman dalam bentuk surat berharga. B. Buatlah jurnal saat pembayaran dividen. Penyelesaiannya: A. Jurnal pada tanggal 27 Februari. Surat berharga dalam bentuk investasi di mana Rp290 dikurang Rp260 dikali 12.000 lembar di sebelah debit menjadi Rp360.000. Di sebelah kredit, keuntungan atas surat berharga atau investasi itu Rp360.000. Laba ditahan 12.000 lembar dikali Rp290 di sebelah debit itu mendapatkan Rp3.480 atau Rp3.480.000. Hutang dividen dalam bentuk surat berharga itu Rp3.480.000 di sebelah kredit. B. Pembayaran dividen atas surat berharga. Hutang dividen atas surat berharga investasi di sebelah debit itu Rp3.480.000, di sebelah kredit itu surat berharga atau investasi itu Rp3.480.000. Kita masuk ke kasus yang ketiga. PT Naira memiliki saham yang beredar sebanyak 17.500 lembar dengan nilai parnya itu 1.250. Pada tanggal 10 Februari 2019, perusahaan mengumumkan dividen sebesar 275 per lembar saham dalam bentuk hutang wesel yang akan dibayar pada tanggal 31 Juli 2019 dengan bunga 12% per tahun. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengumuman. B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaiannya, saat pengumuman, laba ditahan di mana 17.500 dikali Rp275 mendapatkan Rp4.812.500 di sebelah debit. Surat berharga wesel atas saham atau NP tapi stockholders di sebelah kredit itu Rp4.812.500.
B. Pada saat pembayaran, surat hutang wesel atas saham di mana di sebelah debitnya itu Rp4.812.500, beban bunga interest expense di mana 12% dikali 5 per 12 dikali Rp4.812.500 mendapatkan Rp240.625. Kasnya di sebelah kredit mendapatkan Rp5.053.125. Kita masuk ke soal nomor 4. PT Maldives membagikan dividen sebesar Rp3.700.000, di mana Rp1.500.000-nya diantaranya merupakan dividen atas laba, sedangkan sisanya merupakan pengembalian modal. Diminta A. Buatlah jurnal saat pengumuman, B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaian. A. Saat pengumuman, laba ditahan di sebelah debit Rp1.500.000, modal disetor atau PIC di sebelah debit Rp2.200.000. Hutang dividen totalnya di sebelah kredit Rp3.700.000. B. Pada saat pembayaran, hutang dividen sebesar Rp3.700.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit itu sebesar Rp3.700.000. Kita masuk ke kasus nomor 5. Dari jumlah saham yang beredar sebanyak 12.500 lembar saham, perusahaan membagi dividen sebanyak 10% dari saham beredar. Nilai par saham sebesar Rp1.250, sedangkan harga pasar per lembar saham pada saat pengumuman adalah Rp1.500. Diminta A. Buatlah jurnal saat pengumuman, B. Buatlah jurnal saat pembayaran. Penyelesaiannya. A. Pada saat pengumuman, laba ditahan di sebelah debit Rp1.875.000, di mana 12.500 dikali 1.500 dikali 10%. Dividen atas saham yang dibagikan di sebelah debit seharga Rp1.562.500, di mana 12.500 dikali Rp1.250 dikali 10%. TMD atau agio saham totalnya di sebelah kredit Rp312.500. B. Pada saat pembayaran, dividen atas saham yang dibagikan sebesar Rp1.562.500. Sekian atas pembahasan presentasi saya. Bila ada kata yang salah, mohon